sini saya akan menjelaskan pengertian tentang PPh 21. Menurut Waluyo 2012, PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Baik, berikutnya saya akan menyebutkan beberapa alasan adanya PPh 21 bagi perorangan. Yang pertama, sebagai kontribusi terhadap pendapatan negara. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, menjadi kepatuhan pajak warga negara. Yang keempat, sebagai pengatasan penghindaran pajak. Dan yang terakhir, penyelarasan dalam peraturan dan standar internasional. Selanjutnya di sini ada pemotong pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan bab 5 pasal 9 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016, dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama ada penerima penghasilan kena pajak itu, di antara lainnya ada pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000, bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang kedua, ada seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, ada jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini hukum yang berlaku mendasari PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 3 pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku. Yang pertama ada bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Yang kedua ada bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga ada PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah. Yang keempat ada bila ada tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga, saudara dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat sebesar 4.500.000. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Tidak kawin atau TK. Yang pertama ada TK per 0 tanpa ketanggungan 54 juta. Yang kedua ada TK per 1 tanggungan 58.500.000. DK kedua atau 2 tanggungan 63 juta. TK ketiga ada 3 tanggungan 67.500.000. Selanjutnya ada kawin. K per 0 tanpa tanggungan 58.500.000. Yang kedua ada tarif PTKP K per 11 tanggungan 63 juta. K2 2 tanggungan 67.500.000. K3 3 tanggungan 72 juta. Selanjutnya ada kawin istri atau KI. Penghasilan suami istri digabung.
Yang pertama ada K1 per 0 tanpa tanggungan 112.500.000. Yang kedua ada K banding 1 tanggungan 117 juta. Yang kedua ada K1 2 tanggungan ada 121.500 juta. Yang keempat ada K1 3 tanggungan 126 juta. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Selain adanya penyesuaian pada tarif PTKP terhadap perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak, berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku. Yang pertama ada tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga 60 juta. Yang kedua ada tarif 15% dikenakan pada PKP dari 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga ada tarif 25% dikenakan pada PKP dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Yang keempat ada tarif 30% dikenakan pada PKP dari 500 juta hingga 5 miliar. Penghasilan yang dikenakan pajak dengan penyesuaian tarif progresif terbaru, maka ada beberapa perubahan terhadap besaran penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Poin pertama, ada perubahan tarif progresif tidak menambah pajak penghasilan bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar per tahun. Yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan 4,5 juta tidak perlu membayar PPh sama sekali. Yang terakhir, maka wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah 4,5 juta, baik itu merupakan gaji UMR atau di bawah UMR, tidak perlu membayar PPh sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil. Studi kasus yang kelompok kami ambil ini melalui slip gaji Gonang Baskoro E. Gonang Baskoro ini adalah seorang marketing eksekutif di perusahaan Teguh Jaya. Statusnya sudah menikah dan belum mempunyai anak. Pada slip gajinya, ia menerima pendapatan berupa gaji pokok sebesar Rp4.400.000, insentif sebesar Rp5.000.000, lembur sebesar Rp500.000, transport sebesar Rp170.000, uang makan Rp0, dan bonus sebesar Rp1.600.000. Potongan melalui tunjangan jabatan sebesar Rp245.051, BPJS sebesar Rp35.000, JHT sebesar Rp70.000, JKK sebesar Rp35.000, JPN sebesar Rp35.000. Selanjutnya, kita akan mencari berapa besar PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Gonang Baskoro E. Untuk menghitung PPh 21, pertama kita harus menentukan total pendapatan bruto. Total pendapatan bruto karyawan tersebut, yang pertama itu gaji pokok sebesar Rp4.400.000, insentif sebesar Rp5 juta, lembur sebesar Rp500.000, transport sebesar Rp170.000, bonus sebesar Rp1.600.000. Lalu totalnya sebesar Rp11.670.000. Setelah itu kita menentukan potongan untuk PPh 21. Tadi potongannya itu berupa tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu sebesar Rp245.051, BPJS sebesar Rp35.000, JHT sebesar Rp70.000, JKK sebesar Rp35.000, JPN sebesar Rp35.000. Total potongan lain sebesar Rp420.051. Setelah kita mengetahui total pendapatan bruto dan potongan untuk PPh, setelah itu kita menghitung biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto.
5% dikali penghasilan brutonya tadi sebesar Rp11.670.000, totalnya Rp583.500. Karena batas maksimalnya adalah Rp500.000, maka biaya jabatannya tetap Rp500.000. Setelah itu, kita menghitung penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan itu rumusnya pendapatan bruto dikurang potongan wajib ditambah biaya jabatan. Tadi pendapatan bruto kita ketemu hasilnya Rp11.670.000. Lalu dikurang potongan wajib. Potongan wajibnya tadi Rp420.051 ditambah biaya jabatan. Biaya jabatannya tadi Rp500.000. Jadi penghasilan neto per bulannya itu kita ketemunya Rp10.749.949. Setelah kita menghitung penghasilan neto per bulan, kita juga estimasi penghasilan neto per tahun. Jadi kita kalikan 12. 10.749.949 dikali 12, hasilnya 128.999.388. Setelah itu kita menghitung PPh 21. Gonam Baskoro E ini memiliki status K0 atau kawin tanpa tanggungan. PTKP untuk K0 ini adalah 58.500. Jadi penghasilan kena pajak per tahunnya 128.999.388 dikurang PTKP sebesar 58.500. Hasilnya 70.499.388. Lalu PKP-nya kita bulatkan ke ribuan terdekat. Jadi PKP akhirnya itu sebesar 70.499.000. Selanjutnya tarif PPh 21, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Sisa penghasilan di atas itu 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Jadi perhitungan tarifnya 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. Selanjutnya 15% dikali 70.499 dikurang 60 juta. Jadi 15% dikali 10.499.000. Hasilnya 1.574.480. Jadi total PPh 21 per tahun 3 juta ditambah 1.574.850, hasilnya 4.574.850. Kita juga menghitung PPh 21 per bulan, tinggal kita bagi 12. Jadi PPh per tahun sebesar 4.574.850 dibagi 12, hasilnya 381.237,5. Kita bulatkan menjadi 381.238. Kesimpulannya, besar PPh 21 yang seharusnya dibayarkan oleh Gonam Baskoro E per bulannya sekitar 381.238. Kesimpulannya, PPh 21 untuk orang pribadi hadir sebagai salah satu upaya negara untuk mengumpulkan dana yang selalu digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan nasional. Selain itu berfungsi juga untuk keadilan sosial dan pemerataan beban. PPh 21 juga diharapkan menjadi instrumen yang memudahkan proses perpajakan baik bagi karyawan maupun pemberi kerja, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Lalu sarannya, yang pertama ada peningkatan pemahaman wajib pajak, yang kedua pelatihan bagi bagian keuangan perusahaan, yang ketiga penggunaan sistem otomatis dalam perhitungan PPh 21, yang keempat peninjauan berkala terhadap kebijakan PTKP, yang kelima pendampingan kepatuhan pajak bagi UMKM dan individu. Lalu yang ketujuh ada peningkatan sosialisasi tentang sanksi. Yang kedelapan ada peningkatan transparansi atau pemanfaatan penerimaan PPh 21.